Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, tetap optimis, masih di Hanya Cerita. Hanya Cerita hari ini kita akan ngobrol tentang penuaan dini kali ya. Banyak orang-orang sekarang ini pingin awet muda. Ada serum anti-aging, ada obat anti-aging, ada juga skincare anti-aging, ada juga cara-cara untuk awet muda. Yang intinya mungkin banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya juga cepat tua. Dulu tidak ada serum anti-aging, nggak ada obat anti-aging, nggak ada acara-acara anti-aging, tapi banyak juga orang-orang yang justru umurnya panjang. Bahkan di negara Jepang itu mereka pakai acara yang namanya Ikigai itu, bahkan sampai ratusan tahun mereka bekerja, bahkan dari nenek kakek sampai maaf fisiknya sampai bungkuk, tapi tetap bekerja. Tentunya mereka nggak menggunakan serum-serum itu. Kemudian apa ya kira-kira yang membuat kita cepat tua? Beberapa waktu yang lalu saya membaca beberapa artikel, dan juga beberapa referensi tentang aging ini atau penuaan ini. Yang saya simpulkan ada 5S. 5S penyebab kita cepat tua atau aging. 5S itu yang pertama adalah smoke, asap. Jadi mungkin yang merokok, nge-vape gitu ya, atau mungkin terpapar asap juga di polusi udara, itu juga jadi salah satu faktor kita cepat tua. S1 yang pertama yaitu smoke. Yang kedua stres. Nah ini, jangan stres, jangan pikir aneh-aneh, udah nanti stres. Kita nggak bisa, kita hidup itu harus berpikir ya kan, harus berpikir, dan kita juga membutuhkan stres ternyata. Stres itu dalam pengertian adalah bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, atau dengan suasana yang baru, atau dalam keadaan yang baru, dan bagaimana kita itu bisa cepat beradaptasi, itu kita membutuhkan stres. Untuk itu, kita perlu mengelola stres tersebut. Dan stres adalah salah satu penyebab aging itu. Yang pertama, smoke. Yang kedua, stres. S yang ketiga itu sugar. Nah, ini udah bukan rahasia lagi, memang gula adalah penyebab kematian terbesar dan terbanyak di dunia saat ini. Jadi mungkin kita ada saatnya untuk sadar bahwa manis itu kalau keterlaluan tidak baik gitu. Jadi sugar. Jadi kurangilah makanan-makanan manis. S yang keempat adalah sleep. Sleep quality. Jadi banyak sekali orang-orang sekarang yang tidurnya kurang berkualitas, gangguan tidur, atau bahkan insomnia atau nggak bisa tidur. Nah, gangguan-gangguan tidur tersebut itu bisa membuat kita semakin cepat tua ternyata. Tidur 8 jam, 7 jam lah minimal. Itu bisa membantu kita bisa menjadi awet muda. Tapi yang paling penting adalah kualitas tidurnya ternyata. Jadi tidur aja, tapi kami kita tidak nyenyak, itu kurang bisa berkualitas. Dan tidurnya harus di malam hari. Kita nggak bisa menggantikan tidur malam hari dengan tidur siang hari. Itu nggak bisa digantikan. Karena ketika kita tidur siang di malam hari itu memang seperti apa ya, tubuh kita itu
menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Kalau HP itu low bat itu bisa dicas kembali di malam hari, memang membutuhkan malam hari bukan di siang hari. Contohnya eh, kita nggak tidur di malam hari, udahlah saya ganti di siang hari, nggak bisa, harus di malam hari. Nah, itu nggak bisa digantikan. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah sun exposure atau paparan sinar matahari. Sinar matahari yang dimaksud tentunya bukan vitamin D-nya itu ya, tapi paparan sinar matahari yang menyengat, yang mengandung UV, yang bisa memapar kulit-kulit kita, tubuh-tubuh kita, jadi inflamasi atau iritasi, itu bisa membuat kita aging atau menua lebih cepat. Nah, bila mana 5S ini dihindari atau kita kontrol 5S-nya, sepertinya kita nggak perlu lagi serum-serum itu. Sepertinya kita nggak perlu lagi obat-obat itu untuk kita awet muda. Dan semuanya berpusat pada diri kita sendiri. Kita kelola semuanya, kita minimalisir paparan 5S itu tersebut, pasti kita akan awet muda gitu. Itu yang saya pelajari, dan saya tidak sabar untuk ngomong ini kepada semuanya. Ya sama-sama belajar guys, agar awet muda. Ya, itu mungkin hanya cerita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.